Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa sekalian. Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pada hari ini kita akan membahas terkait tentang manajemen stres dan solusinya. Ya, teman-teman sekalian mungkin sudah pada tahu ya, di luar sana banyak sekali kasus di mana banyak sekali di dunia industri itu karyawan yang mengalami stres dalam pekerjaannya. Nah, ketika karyawan mengalami stres dalam pekerjaannya, disinilah tingkat produktivitas karyawan akan menurun. Maka dari itu, penting bagi seorang HR, bagi teman-teman yang ingin terjun di dunia HR, nah, itu penting sekali memahami terkait tentang bagaimana memanajemen stres dan memberikan sebuah solusi kepada karyawan-karyawannya. Ketika memang di HR kemarin yang kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasannya ada layanan bimbingan konseling di sebuah industri. Kalau misalkan itu sudah berjalan, nah ini tugas di mana seorang HR bisa memberikan sebuah solusi untuk memanajemen stres seorang karyawan agar bisa tingkat produktivitasnya itu meningkat kembali. Maka dari itu ketika misalkan seorang HR sudah memberikan solusi kepada karyawannya, nah si karyawan tersebut bisa akhirnya kembali bekerja dengan sangat baik gitu, karena dia sudah kembali lebih enjoy untuk menjalankan setiap pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, itulah salah satu fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, bagaimana banyak sekali seorang karyawan yang mengalami stres dalam dalam pekerjaannya. Nah, ini materi di pertemuan ke-11 ya terkait tentang manajemen stres. Nah, baik. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu ya pengertian dari stres itu sendiri. Nah, apalagi saat ini banyak sekali ya generasi Z, khususnya sama generasi milenial lah, yang pegawai-pegawainya itu masih usia-usia di rem 18 tahun sampai 25 tahun. Nah, itu sangat rentan sekali. Apalagi sekarang banyak Gen Z atau generasi milenial ini udah terpapar internet jauh lebih besar gitu. Nah, ketika sudah terpapar dengan internet jauh lebih besar, mereka banyak sekali self diagnosis gitu. Jadi ketika dia mengalami misal dia panik sedikit dia cari, terus misalkan dia cemas sedikit dia cari lagi, terus kalau misalkan ternyata overthinking dia pun cari lagi di Google gitu. Akhirnya dia mendiagnosis diri dia sendiri bahwasanya dia mungkin punya gangguan mental atau dia punya gangguan psikosomatis dan segala macam. Nah, dia akhirnya mendiagnosis diri dia sendiri gitu. Dan disitulah tingkat atau beban stresnya malah menambah lagi karena dia mendiagnosis diri dia sendiri. Padahal kalau emang ternyata dia depresi atau punya gangguan mental yang lainnya, seharusnya orang tersebut itu datang ke dokter gitu. Ketika di dokter pasti akan dianjurkan untuk ke psikiater atau ke psikolog. Jadi seharusnya kalau memang ada momen seperti itu, dia sudah berpikir bahwa diri dia depresi atau apapun, seharusnya dia datangkan seorang ke orang yang profesional gitu, baik itu konselor, psikolog ataupun psikiater, agar bisa mendapatkan penanganan yang benar gitu. Padahal itu kebanyakan Gen Z dan generasi milenial ya saat ini sangat mudah sekali terpapar terkait tentang stres. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ya arti stres sendiri gitu. Stres adalah sebagai respon adaptif terhadap situasi eksternal yang menghasilkan penyimpangan fisik, psikologis atau perilaku pada anggota organisasi. Nah, jadi di sini sudah diketahui bahwasanya stres itu sebetulnya sebuah respon gitu. Respon dari situasi yang terjadi secara nyata atau di lapangan gitu. Nah, dia merespon. Saya pernah menyampaikan di kelas juga bahwasannya apapun yang terjadi hasilnya tergantung dari respon yang kita berikan. Jadi intinya kejadian yang terjadi di luar sana itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Bagaimana kita meresponnya saja gitu. Kalau misalnya kita meresponnya baik, maka hasilnya pun akan baik. Ketika kita meresponnya buruk, maka hasilnya pun akan buruk. Jadi apapun yang terjadi di luar itu tergantung dari kita bagaimana cara meresponnya. Nah,
Stres ini muncul karena kita salah merespon dari hal yang eksternal tadi ya, lingkungan terjadi sesuatu, kita meresponnya salah. Nah, dari respon tersebutlah akhirnya membuat diri kita menjadi stres. Nah, faktor penyebab stres itu ada 2 di sini. Yang pertama itu stres karena tekanan dari dalam internal diri, dan 2 stres karena tekanan dari luar eksternal. Nah, tekanan dari luar ini biasanya pekerjaan. Nah, tadi ya yang sudah disampaikan di awal, faktor-faktor atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Seorang pegawai biasanya stres ketika dapat tugas yang begitu banyak atau deadline yang begitu mepet dari atasannya. Nah, ketika itu diberikan, itu yang disebut dengan tekanan eksternal ya, tekanan eksternal yang diberikan oleh atasannya atau dari pekerjaan. Nah, itu adalah beban stres atau tekanan dari luar diri gitu. Nah, kalau misalkan yang tadi yang internal, yang pertama stres karena tekanan dari internal, itu dalam diri. Dia sebenarnya masih berkutat dalam diri dia sendiri, terlalu banyak pikiran, overthinking dan segala macamnya. Nah, hingga akhirnya dia terlalu terlena terhadap beban pikiran yang ada di dalam diri dia sendiri, entah perasaan was-was, khawatir, terus takut segala macam. Nah, dia stres dengan beban pikiran dia sendiri, dengan perasaan dia sendiri. Nah, itu adalah stres karena tekanan dari dalam internal. Nah, bahayanya adalah orang-orang yang mengalami stres di sini adalah ketika dia stresnya di 2 bagian ini. Satu, udah stresnya dalam internal, lalu yang kedua stres juga dari tekanan luar gitu. Nah, kalau misalkan ini terjadi bersamaan, itu akan membuat diri seorang tersebut semakin stres dalam menghadapi kehidupannya. Nah, perubahan kondisi dan dampaknya pada stres. Nah, ini nih mati ya. Kita bisa melihat sulitnya fokus dalam berpikir. 2, tidak bisa konsentrasi penuh. 3, nafsu makannya berkurang. Yang keempat, badan atau fisik mengalami penurunan berat badan salah satunya. 5, timbulnya berbagai penyakit dan menurunnya produktivitas kerja. Nah, dari dampak dari stres ini tadi, kalau misalkan di dunia industri, akhirnya karyawan-karyawannya yang seharusnya produktif, dia tidak menjadi produktif karena tingkat beban stres yang dialaminya terlalu tinggi gitu. Udah mah atasannya mungkin saklek gitu, terus aturan di perusahaan ketat, pekerjaan deadline-nya terlalu mepet terus gitu, lembur terus. Nah, ditambah tadi permasalahan internal diri dia kayak gitu di rumah, terus permasalahan batin sendiri, pikiran sendiri. Nah, udah dari situlah kalau misalkan ternyata tidak bisa manajemen stresnya, akhirnya semuanya akan berantakan, termasuk dari produktivitas kerja pun. Nah, di sini peran HR atau peran kita selaku seorang konselor di perusahaan untuk memberikan sebuah pemahaman, mengajarkan kepada karyawan-karyawannya bagaimana cara menyelesaikan tugas satu persatu yang mengganggu beban pikirannya tersebut, hingga akhirnya stresnya bisa teratasi sedikit demi sedikit. Ini ada solusi umum untuk menghilangkan stres. Yang pertama, karena stres bagian dari kehidupan, maka seorang manusia diajarkan untuk bisa mengendalikan stres, termasuk mencari solusi bagaimana menghilangkan stres tersebut. Ini juga sudah disampaikan. Berarti di sini tugas kita selaku HR adalah membantu menyadarkan karyawan-karyawan kita bahwasannya stres yang mereka alami itu perlu dikelola gitu, perlu di manajemen biar bisa hilang tuh sedikit demi sedikit beban pikiran yang mengganggu produktivitas kerja mereka. Cara yang paling efektif adalah disesuaikan dengan kondisi realitas orang yang bersangkutan. Artinya pemecahan kasus harus dilihat secara lebih dalam gitu, bukan secara general saja gitu. Jadi benar-benar harus ditanya. Inilah proses konseling di sini terjadi ya. Jadi kita harus cari tahu dulu akar masalah yang menyebabkan dia stres itu apa. Apakah emang faktor eksternal atau faktor internal yang tadi sudah disampaikan di awal gitu. Kalau misalkan ternyata faktor internal, maka harus dibereskan gitu. Kalau misalkan faktornya eksternal, maka harus berdamai dengan keadaan yang ada gitu. Karena ini adalah sebuah pilihan hidup yang sudah mereka ambil, maka harus ditempuh, dan mereka harus mengambil tanggung jawab atas kehidupan yang sudah mereka. Baik, disampaikan kembali tadi, cara yang paling efektif adalah disesuaikan dengan kondisi realitas orang yang bersangkutan. Artinya pemecahan kasus harus dilihat secara lebih detail.
terhadap orang tersebut dan bukan secara general yang kita lihat secara kasat mata. Nah, disinilah peran konseling wajib dilakukan dalam proses penggalian masalah. Bahwasannya si orang tersebut itu stresnya karena apa? Apakah karena internal atau eksternal, gitu ya. Nah, dalam konteks menghilangkan stres, pembuatan time schedule atau rencana kerja dianggap dapat menjadi salah satu solusi atau alternatif dalam menurunkan tingkat stres pada karyawan. Nah, time schedule adalah jangka waktu yang dibuat untuk melaksanakan suatu rencana pekerjaan secara sistematis dan terjadwal. Untuk mewujudkan suatu time schedule yang baik dan terencana perlu dipahami tentang manajemen waktu. Jadi, salah satu program HR untuk karyawan-karyawannya bisa memberikan sebuah pelatihan atau bimbingan terkait tentang pentingnya manajemen waktu. Nah, dari manajemen waktu tersebut lah akhirnya mereka bisa membuat beberapa rencana-rencana kerja yang akhirnya itu akan menurunkan tingkat stres yang dialami dari beban eksternal. Dan di sisi lain, manajemen waktu juga akan membantu mereka untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di internal diri dia, itu dari beban-beban pikiran mereka yang mengganggu. Nah, mereka bisa menuliskan apa saja yang mengganggu pikiran mereka, dan ketika sudah ada list-listnya, mereka tinggal tempatkan di waktu mana mereka harus diselesaikan. Nah, ketika memang sudah selesai, maka tingkat stresnya pun akan berkurang. Itu salah satu bentuk solusi atau cara yang bisa kita berikan kepada karyawan-karyawan di luar sana yang mengalami tingkat stres dalam mengatasi pekerjaannya. Lalu selanjutnya juga untuk mengurangi tingkat stres bisa menggunakan musik ya. Jadi musik juga bisa menghilangkan stres gitu. Musik dapat menghilangkan stres, denyut jantung manusia terutama disesuaikan dengan bunyi dan musik. Semakin cepat musiknya, semakin cepat detak jantungnya. Semuanya dalam suatu kisaran yang moderat, sama dengan laju pernapasan. Detak jantung yang lebih lambat menciptakan tingkat stres dan ketegangan fisik yang lebih rendah, menenangkan pikiran dan membantu tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, di sini juga bisa salah satu bentuk terapi dalam mengurangi tingkat stres itu bisa mendengarkan musik yang tenang ya, intinya musik yang tenang gitu. Atau yang kalau di YouTube itu kita bisa cari musik yang di gelombang alfa gitu. Nah, musik-musik yang merelaxkan diri gitu. Ketika kita mendengarkan musik tersebut, itu akan mengurangi tingkat stres atau beban pikiran yang ada dalam diri kita. Tanpa disadari, ketika kita mendengarkan musik pun itu sedikitnya merilis beberapa emosi atau beban pikiran yang ada di diri kita. Nah, apalagi kalau misalnya ditambah journaling ya. Tambah journaling itu menulis semua permasalahan yang mengganggu pikiran si karyawan tersebut, itu akan sangat membantu proses lebih cepat untuk menghilangkan tingkat stresnya. Lalu selanjutnya mengubah rutinitas menjadi hobi. Tadi kalau misalkan intinya sih kita mengambil sebuah tanggung jawab penuh terhadap pilihan yang sudah kita pilih gitu. Jadi kalau misalnya memang ternyata sudah memilih untuk kerja di tempat itu gitu, misalkan tadi di tempat kimia misalkan gitu, kimia farma, atau mungkin di tolak angin, atau mungkin dimanapun gitu, di furniture gitu, terserah dah dimanapun. Yang penting ketika dia sudah mengambil keputusan untuk bekerja di tempat tersebut, jadikanlah setiap rutinitasnya menjadikan sebuah hobi. Nah, mengambil sebuah tanggung jawab penuh bahwa apapun yang saya lakukan saat ini, saya siap mengambil segala resiko dalam kehidupan tersebut gitu. Nah, ketika dia sudah mengambil penuh tanggung jawab kehidupannya, maka dia jauh lebih enjoy untuk menjalankan rutinitasnya. Nah, di sini juga ada pakar psikologi mengatakan jika hobi dijadikan sebagai pekerjaan, maka tentunya pekerjaan tersebut membuat kita tidak akan bosan. Sehingga dianjurkan jika seseorang menekuni dan menjalani pekerjaan, maka jalani pekerjaan itu didasari atas dasar hobi dan bukan karena terpaksa. Ingat ya, tadi di situ ditegaskan bukan karena terpaksa. Berarti pada intinya adalah kita harus mengambil tanggung jawab supaya apapun yang kita pilih harus kita jalankan berdasarkan dengan ketenangan gitu. Persahabatan sejati dan keluarga harmonis yang mampu menghilangkan stres. Berarti tugas selanjutnya kita
kita selaku HR bisa mengarahkan kepada karyawan-karyawan kita yang mudah mendapatkan stres itu, mereka harus bisa belajar bersosialisasi dengan orang lain. Mereka harus punya teman akrab atau sahabat, di mana mereka bisa berbagi cerita, baik itu permasalahan, kebahagiaan, dan segala macamnya. Mereka bisa saling berbagi satu sama lain. Di situ, tanpa disadari, ketika kita berbagi satu sama lain, di situ akan mengurangkan beberapa beban-beban pikiran yang ada di dalam diri internalnya. Persahabatan sejati dapat dianggap sebagai media yang mampu menghilangkan stres. Sering ketika seseorang memiliki masalah, maka ia mencari sahabat yang bisa berbagi keluh kesah. Biasanya ketika seseorang menceritakan masalah yang dihadapinya, ia akan merasa lebih ringan dan beban yang terasa berat dalam dirinya pun akan sirna. Gitu. Nah, selanjutnya, menurut Anda apa strategi yang tepat untuk menghindarkan stres? Nah, silakan nanti Anda tuliskan di kolom diskusi ya, di LMS. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat mengerjakan kuisnya, selamat mengerjakan forumnya. Jangan lupa, karena kalau Anda tidak mengisi forum atau kuis, Anda tidak dianggap hadir dalam perkuliahan online ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.